Semua seperti terjebak dalam kabut yang sama. Sampai suatu hari, setelah mempelajari pikiran manusia secara mendalam, saya mengerti. Kita tak hidup sesuai realita sesungguhnya. Kita hidup sesuai keyakinan kita tentang realita. Lebih dari itu, kita hidup sesuai dengan apa yang kita yakini mampu kita terima. Penelitian psikologi perilaku menunjukkan citra diri adalah indikator terbesar kesuksesan atau kegagalan dalam semua aspek hidup. Bukan IQ, bukan bakat, bukan pendidikan. Yang penting adalah apa yang orang percaya tentang dirinya. Itulah sebabnya banyak atlet, artis, dan pengusaha sukses berasal dari latar belakang yang sulit. Mereka sukses bukan meski mengalami kesulitan. Mereka menang karena pada suatu titik mereka mengubah citra diri. Perubahan itu tak terjadi secara eksternal, mulai dari yang tak terlihat, mulai saat Anda memutuskan untuk melepaskan semua yang dipaksakan tanpa izin. Kata-kata seperti, "Itu bukan untukmu," "Tak ada yang kaya di keluarga kita," "Jangan bermimpi terlalu tinggi, hidup memang susah." Pernah mendengarnya? Saya pernah. Dan bertahun-tahun saya mempercayainya, tapi itu bukan suara Anda. Suara orang yang juga tersesat, gema ketakutan turunan, frustrasi masa lalu. Anda tak perlu lagi memikulnya. Anda bisa mengganti pemrograman itu, mulai dengan memilih model mental baru. Mulai dengan bertanya pada diri sendiri setiap hari, bagaimana versi terbaik dari diri saya? Dan bertindak seolah sudah menjadi orang itu. Saat saya mulai melakukan itu, hidup saya meluas, bukan sihir, mentalitas. Saya mulai membayangkan diri sebagai orang kaya, walau kantong kosong, berjalan seperti orang percaya diri, walau gemetar di dalam, berbicara dengan keyakinan, walau tak yakin benar. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang mulai memperlakukan saya berbeda karena saya telah berubah. Getaran berubah, citra diri berubah, dan dunia luar harus beradaptasi. Pernah memperhatikan orang-orang yang seakan menarik peluang dengan mudah tanpa usaha keras. Yang lain, sekuat apapun berusaha, selalu menghadapi rintangan yang sama. Bukan sial, bukan takdir. Citra diri, perbedaan antara hidup berlimpah dan kekurangan, bisa sesederhana reaksi Anda saat dipuji, menerima dengan percaya diri, atau malu-malu. Ubah itu. Mulai hari ini, cermin dan katakan, "Saya mampu, saya berharga, saya pantas makmur." Awalnya pikiran akan menolak, bilang itu bohong, tapi jika Anda bertahan, gagasan baru itu akan berakar, menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda. Dan saat itu terjadi, segalanya di sekitar Anda akan selaras dengan identitas baru itu. Lihat Howard Schultz, mantan CEO Starbucks. Ia tumbuh di lingkungan miskin Brooklyn, anak supir truk yang kecelakaan dan tak punya asuransi. Hidupnya adalah keterbatasan, tapi ia melihat dirinya sebagai orang yang mampu mengubah dunia. Dan ia ubah, membangun jaringan terbesar di dunia karena menolak dibatasi oleh citra yang orang lain berikan. Anda tak perlu terkenal untuk memulai transformasi ini. Cukup satu pilihan. Berhenti hidup sebagai cerminan opini orang lain. Berhenti mengulang kisah yang bukan milik Anda. Anda bukan hutang Anda. Anda bukan masa lalu Anda. Anda adalah citra yang Anda pilih untuk dibawa ke depan. Tanyakan sekarang, siapa Anda saat tak ada yang melihat? Lebih penting, siapa yang Anda pilih untuk menjadi mulai sekarang? Jadilah versi baru itu selama 30 hari. Visualisasikan, afirmasikan, bertindak seperti dia, lalu bersiaplah. Karena dunia akan mulai mengenali Anda sebagai diri Anda yang baru. Ada hukum alam semesta yang tak pernah gagal. Bekerja dalam hidup Anda saat ini, sadar atau tidak. Hukum sebab akibat. Apa yang Anda tanam, Anda tuai. Apa yang Anda pancarkan kembali kepada Anda. Apa yang Anda berikan kembali kepada Anda berlipat ganda.
Ini hukum terkuat dan sekaligus paling diabaikan orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Kenapa? Karena mereka percaya hasil hidup itu acak. Ada yang beruntung, yang lain dikutuk. Keadaan alam semesta tak bekerja dengan keberuntungan. Ia bekerja dengan presisi. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah, apa yang saya kirim ke dunia akhir-akhir ini? Aneh, banyak orang meminta lebih dari hidup, lebih uang, lebih cinta, lebih pengakuan, tapi terus memberi sedikit. Bekerja seadanya, menghindari komitmen, menunda-nunda, mengeluh, menghakimi, lalu bertanya kenapa hidup tak lancar. Sederhana dan tak bisa dinegosiasikan. Apa yang Anda terima sebanding dengan apa yang Anda berikan. Lama saya percaya rahasia adalah kerja keras. Jika menambah jam kerja, uang akan datang. Tapi yang tak pernah orang katakan, kerja keras tanpa niat, tanpa tujuan, tanpa kebaikan hati, hanya bentuk terselubung dari kekurangan. Upaya putus asa mengendalikan hasil tanpa memahami penyebabnya. Saat mengerti hukum ini, segalanya berubah. Saya berhenti melihat apa yang orang lain tawarkan dan bertanya, apa yang saya tawarkan? Saya menyadari semakin banyak saya berkontribusi, semakin banyak peluang terbuka. Bukan karena menginginkan imbalan, tapi energi yang saya berikan kembali kepada saya dengan intensitas dan frekuensi yang sama. Saya ingat pengalaman sederhana. Saya mulai memperlakukan setiap percakapan sebagai kesempatan memberikan sesuatu yang berharga. Kadang pujian tulus, kadang hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Hasilnya langsung terlihat. Orang mulai mendengarkan saya, merekomendasikan, dan menghargai saya lebih. Bukan kebetulan. Hukum itu bekerja. Keanu Reeves, contohnya. Dikenal dermawan, mendonasikan jutaan ke rumah sakit, membagikan gaji pada kru film, memperlakukan semua orang dengan hormat. Yang menarik, ia tak mencari pujian. Ia mengerti, mungkin secara intuitif, bahwa apa yang Anda berikan akan berlipat ganda. Bukan karena marketing, tapi karena hukum. Lihat hidup Anda sendiri. Jujur, kapan terakhir kali Anda memberikan yang terbaik saat tak ada yang melihat? Kapan terakhir kali Anda berusaha lebih dari yang diharapkan, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin berkontribusi? Orang sering bertanya, kenapa saya tak bisa menghasilkan lebih banyak uang? Saya balik bertanya, apakah Anda memberikan nilai lebih dari yang dibayar? Anda tak dibayar atas waktu kerja. Anda dihargai atas nilai yang Anda ciptakan. Banyak yang menunggu panas baru nyalakan api. Tapi hukumnya jelas, Anda hanya merasakan panas setelah menyalakan api. Selalu, ini metafora sederhana, tapi mengungkapkan salah satu kebenaran spiritual terbesar manusia. Anda harus bertindak lebih dulu. Alam semesta tak merespon keinginan, ia merespon tindakan, latihan praktis. 3 hari ke depan, fokuslah memberi lebih dari yang diharapkan dalam segala hal. Di kantor, keluarga, teman, beri lebih perhatian, kehadiran, pendengaran, kontribusi. Jangan bicarakan, lakukan saja. Lalu amati, Anda akan terkejut dengan apa yang kembali. Ini bukan berarti meniadakan diri atau berkorban. Memberi dengan kesadaran, dengan niat, berasal dari kelimpahan, bukan kekurangan. Jika memberi berharap imbalan langsung, Anda menanam kecemasan, bukan kontribusi. Apa yang Anda tuai, kekecewaan. Hukum, sebab akibat juga mengajarkan imbalan tak pernah gagal, tapi tak selalu dari tempat Anda menanam. Kadang Anda membantu seseorang, imbalannya datang dari orang lain. Berinvestasi di satu proyek, hasilnya muncul di tempat lain. Normal.energy bergerak dengan cara yang tak dipahami akal sehat, tapi selalu kembali ke sumbernya. Jika masih ragu, lihat orang-orang yang mengabaikan hukum ini. Bernie Madoff, misalnya, membangun kerajaan dengan kebohongan dan semuanya runtuh. Energi yang Anda pancarkan selalu seimbang. Jika Anda menanam ketidakseimbangan, suatu saat
akan terbayar. Bukan penghakiman. Matematika kosmik. Hidup tak memberi Anda apa yang Anda inginkan. Ia memberi Anda apa yang Anda selaraskan. Cara tercepat mengubahnya adalah mengubah apa yang Anda berikan. Berhenti bertanya, apa untungnya? Dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa berkontribusi dengan lebih cinta, lebih nilai, lebih kehadiran? Karena pada akhirnya itulah yang akan kembali berlipat ganda, bukan filsafat murahan, hukum tertepat di alam semesta. Setelah Anda tahu ini, apa yang akan Anda mulai berikan mulai hari ini? Kadang kita merasa semuanya baik-baik saja, uang masuk, hubungan membaik, pikiran tenang. Tiba-tiba tanpa diduga ada kemunduran. Segalanya runtuh. Projek gagal. Klien menghilang. Kesehatan menurun. Pernah mengalaminya? Saya pernah, berkali-kali. Saya kira itu sial, alam semesta menguji iman, atau saya tak mampu mempertahankan kesuksesan, sampai saya mengerti hukum yang sering diabaikan, tapi sangat fundamental, yang mengatur realita kita. Hukum ritme. Hukum ritme seperti pasang surut. Segala sesuatu di alam bekerja berdasarkan ini. Matahari terbit dan terbenam. Musim berganti, laut pasang dan surut. Tubuh Anda berdenyut dalam siklus. Pikiran juga, tak ada yang statis. Termasuk momen naik dan turun Anda. Kesalahan bukan pada siklusnya, kesalahan pada reaksi Anda. Apa yang kebanyakan orang lakukan saat jatuh, mengeluh, putus asa, meragukan segalanya, meragukan diri sendiri. Tapi saya belajar, kontraksi hanyalah pertanda ekspansi berikutnya. Asalkan Anda memahaminya dan melewatinya dengan sadar. Ada fase dalam hidup saya yang stabil, klien setia, penghasilan terus meningkat, merasa tak terkalahkan, sampai semuanya mulai gagal. Satu persatu kontrak dibatalkan. Masalah pribadi membuat saya tak bisa bekerja selama beberapa minggu. Ketakutan muncul. Apakah saya kehilangan segalanya? Apakah hanya keberuntungan? Apakah saat saya sudah berakhir? Sulit. Tapi sesuatu dalam diri saya, bukan suara magis, tapi pemahaman hukum, mengingatkan ini arus alamiah hidup. Seperti malam datang sebelum fajar, kesulitan datang sebelum lompatan baru. Saya tak panik, saya tenang, menggunakan momen itu untuk lebih mendengarkan, menyejajarkan energi, melihat dengan rendah hati apa yang perlu diperbaiki. Ketika siklus berbalik, karena selalu berbalik, saya lebih siap, lebih sadar, dan jauh lebih kuat. Tumbuh 10 kali lipat. Karena saya menghormati ritme. Ada pola yang perlu Anda pahami. Jika melawan siklus, Anda menderita. Jika mengikuti arus, Anda tumbuh. Hidup tak ingin menghukum. Ia ingin melatih, mempersiapkan Anda untuk apa yang Anda minta. Tapi untuk itu, ia perlu memperkuat Anda. Menunjukkan kelemahan Anda. Ini tak terjadi saat semuanya mudah, justru saat kesulitan. Pernah menyadari momen tersulit dalam hidup adalah yang paling mengubah Anda? Bukan kebetulan, siklus rendah subur akan pembelajaran, tapi hanya mekar jika Anda punya mata untuk melihat. Di momen-momen itulah Anda menemukan kekuatan yang tak Anda sadari, mengubah hubungan, mengubah prioritas, kekacauan tak nyaman, tapi subur. Rahim alam semesta gelap, tapi disitulah penciptaan terjadi. Dan ada yang lebih dalam, getaran Anda saat siklus rendah menentukan seberapa kuat Anda naik saat siklus berbalik. Jika menyerah pada takut, mengeluh, lumpuh, Anda akan memperpanjang kejatuhan. Tapi jika menjaga iman, tetap aktif, walau tenang, walau menyendiri, Anda menciptakan dorongan untuk bangkit. Seperti menarik busur, semakin kuat tarikan, semakin jauh panah melesat. Jim Carrey contohnya. Sebelum menjadi aktor termahal, ia mengalami masa kekurangan ekstrem, tinggal di rumah mobil bersama keluarga. Ditertawakan, pernah merasa stuck, kayak roda yang muter di tempat?
Padahal cita-cita udah di depan mata, seluas lautan lepas, tapi kita tetap berputar di lingkaran yang sama. Rasanya kayak bintang film yang gagal lepas landas, cuma mimpi jadi bintang Hollywood. Padahal kunci suksesnya bukan cuma mimpi besar, tapi juga bagaimana kita menghadapi arus kehidupan yang pasang surut ini. Ingat pepatah, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita siap saat roda itu berputar ke atas lagi. Coba renungkan, saat badai menerjang, apa reaksimu? Menyerah atau berjuang? Melarikan diri atau menghadapi? Kehidupan terus berputar, suka atau tidak. Tapi kalau kita paham ritmenya, kita yang akan mengendalikan, bukan sebaliknya. Saya selalu ingat pesan ini, semua akan berlalu. Saat senang, ini jadi pengingat untuk tetap rendah hati. Saat susah, ini suntikan semangat. Tidak ada yang abadi dan itu melegakan. Yuk, kita coba latihan kecil. Cari satu masalahmu, bisa soal keuangan, hubungan, atau karier. Tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran dari situasi ini? Jangan menghindar, hadapi, tulis jawabannya. Lalu ucapkan, saya menerima siklus ini, saya percaya langkah selanjutnya, saya siap menghadapi apapun. Ulangi setiap hari selama seminggu, perhatikan bagaimana pandanganmu berubah. Nanti, saat periode baik datang, dan pasti akan datang, kamu akan mengerti bahwa masa sulit itu bukan hukuman, tapi persiapan, bagian dari perjalanan. Hanya mereka yang mampu melewati gelombang kehidupan yang bisa berjaya. Sekarang, setelah mengerti ini, bagaimana reaksimu saat masalah datang lagi? Setelah bertahun-tahun belajar, saya yakin kehidupan sekarang adalah cerminan pilihan kita di masa lalu. Kebanyakan orang tak menyadari hal ini. Mereka terjebak rutinitas, keputusan otomatis, pola pikir turun-temurun, seolah itu pilihan sadar. Padahal itu program bawah sadar yang membentuk segalanya. Penghasilan, hubungan, kesehatan, kepercayaan diri, kemampuan bermimpi, dan terutama membatasi mimpi itu terwujud. Pola pikir itu seperti sistem operasi di belakang layar. Kamu bisa ikut seminar, baca buku, tapi kalau pola pikirnya sama, usahamu akan sia-sia. Kamu malah akan menyalahkan nasib buruk, takdir, atau kehidupan yang sulit. Padahal kamu cuma mengulangi skrip lama. Saya pernah sukses besar, lebih dari yang saya bayangkan. Tapi tetap merasa tidak aman. Rasa takut kehilangan selalu menghantui. Saya baru sadar, kesuksesan sejati bukan hanya materi, tapi juga kedamaian batin yang kokoh. Itulah kekuatan pola pikir. Seperti magnet, tak kasat mata yang menarik, kita kembali ke zona nyaman. Makanya banyak yang mengalami naik turun. Sukses, lalu jatuh, hubungan baik, lalu hancur, ide brilian, tapi tak dijalankan. Pola pikir itu berbisik, kamu bukan orang seperti itu. Kembali saja ke yang familiar. Dan yang lebih parah, kebanyakan orang menurut. Tapi ada kabar baik, pola pikir bisa diubah, ia tertanam. Dan yang tertanam bisa diprogram ulang. Kuncinya, ulangi afirmasi positif dengan penuh emosi. Bukan sekadar baca atau tempel di dinding. Kamu harus merasakannya sebagai kebenaran. Visualisasikan, bertindak seolah sudah terjadi. Lakukan setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Pernah bilang, saya memang begini atau selalu begitu. Itu suara pola pikirmu. Bukan dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan kebiasaanmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk jadi. Asal mau menulis ulang kode pikiranmu. Contohnya, kamu selalu boros, uang habis sebelum masuk. Bukan soal ilmu keuangan, tapi pola pikir kekurangan. Percaya bahwa uang cepat habis, kalau banyak malah hilang, atau
tak akan pernah cukup. Selama pola pikir itu ada, uang akan cepat habis. Tapi kalau setiap hari kamu afirmasi dengan penuh keyakinan, saya pengelola keuangan yang baik, saya bijak mengelola uang, uang menghormati saya karena saya menghormatinya, dan mulai bertindak sesuai itu, walau sedikit, pola pikirmu akan berubah. Lihat Serena Williams. Dia dilatih secara fisik dan mental sejak kecil. Ayahnya selalu bilang dia juara. Bahkan saat tak ada yang percaya, itu tertanam sebagai pola pikir. Makanya, walau tertekan, cedera, atau diremehkan, dia tetap bertanding dengan mental pemenang. Bukan karena sombong, tapi karena identitasnya selaras dengan kemenangan. Itu kuncinya. Sebaliknya, artis yang sukses lalu hancur. Banyak yang tak punya pondasi mental kuat. Mereka punya pola pikir autosabotage, rasa bersalah, penolakan. Akibatnya, mereka kehilangan segalanya. Alam semesta tak mendukung apa yang ditolak pikiran kita. Sekarang pikirkan dirimu. Pola pikir apa yang paling membatasi? Takut gagal, percaya tak akan kaya, sukses hanya untuk orang lain. Identifikasi, sebutkan, tulis, lalu putuskan. Ini bukan lagi definisi diriku. Selama 21 hari, pilih satu afirmasi. Kalimat yang mewakili dirimu yang diinginkan. Bisa sederhana. Saya sukses, saya bebas, saya mampu. Ulangi setiap hari dengan penuh emosi. Tatap matamu sendiri. Tulis, rekam suara, visualisasikan. Bertindak seolah sudah terjadi. Lakukan sampai tubuh, pikiran, dan jiwamu menerimanya. Karena saya jamin, ubah pola pikir, realitas akan menyesuaikan. Itu bukan sihir, tapi hukum alam. Sekarang, setelah tahu ini, pola pikir apa yang akan kamu tanam hari ini? Intinya, kita menarik apa yang kita pancarkan, bukan apa yang kita inginkan. Cita-cita dan keinginan tak akan terwujud kalau batin kita tak selaras. Maka, tugas terpentingmu adalah ubah diri dari dalam. Kalau kamu terinspirasi, jangan abaikan. Video selanjutnya akan membawa lebih dalam lagi, satu langkah lagi dalam tangga tak terlihat yang membawamu ke versi terbaik dirimu. Naik satu tangga, jadilah 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah bertanya kenapa sebagian orang kaya raya seakan tanpa susah payah, sementara yang lain berjibaku sekuat tenaga tetap saja jalan di tempat? Bukan soal keberuntungan, latar belakang pendidikan, atau keturunan. Rahasianya ada pada ilmu. Dan seperti ilmu pasti lainnya, ia presisi, bukan tebakan, tapi hukum. Hukum alam semesta yang bekerja dengan rumus matematis terlepas dari kepercayaan Anda. Saya sendiri buta akan hal ini bertahun-tahun, membayangkan kekayaan sebagai sesuatu yang jauh, hanya untuk mereka yang terlahir beruntung, dibesarkan dengan rasa percaya diri yang rendah, dibombardir keyakinan bahwa uang itu langka, bahwa hidup harus bekerja keras sampai tua untuk sekadar cukup makan, dan begitulah yang terjadi. Saya membuktikan sendiri kepercayaan itu setiap hari. Terlilit utang, tanpa arah, selalu merasa memulai dari nol. Pernah merasakannya? Semuanya berubah saat seorang pria, Raymond Stanford, memberi saya buku Think and Grow Rich, sebuah pencerahan. Bukan lagi soal bagaimana mendapatkan uang, tapi memahami cara kerja alam semesta dan bagaimana selaras dengan hukum alam itu. Barulah saya mengerti, ada ilmunya untuk menjadi kaya, dan jika ada ilmu, pasti ada rumusnya. Tinggal terapkan. Rumus itu dimulai dari prinsip dasar yang mendalam. Segala sesuatu adalah energi dan selalu berubah, termasuk Anda, termasuk pikiran Anda. Artinya, Anda menarik apa yang Anda pancarkan, apa yang Anda rasakan dan pikirkan secara konsisten, menentukan frekuensi Anda, dan akibatnya apa yang Anda tarik. Bayangkan radio. Jika Anda menyetel ke 101.1 FM, hanya frekuensi itulah yang Anda terima.
Anda tak berharap mendengarkan musik klasik dari radio rock, kan? Tapi banyak orang melakukan itu dalam hidup. Mereka memancarkan energi kekurangan, takut, khawatir, dan berharap menarik kemakmuran mustahil. Anda hanya bisa menarik apa yang selaras dengan kondisi batin Anda. Dan ini lebih sering terjadi daripada yang Anda kira. Berapa kali Anda bangun dengan cemas memikirkan tagihan bulan ini, bergumam, uang selalu tidak cukup. Berapa kali di bulan itu muncul pengeluaran tak terduga atau pembayaran yang ditunda? Bukan kebetulan, itu hukum tarik-menarik yang banyak orang hanya tahu sepintas. Sebenarnya konsekuensi dari sesuatu yang lebih fundamental, hukum getaran. Getaran dihasilkan oleh pikiran dan emosi dominan Anda. Masalahnya, kebanyakan orang tak menyadari getaran yang mereka pancarkan. Mereka hanya bereaksi terhadap dunia luar tanpa menyadari dunia luar adalah cerminan dunia dalam. Saya masih ingat jelas saat memeriksa rekening bank dan melihat sesuatu yang baru. Ada sisa uang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tak berhutang. Bukan karena saya bekerja lebih keras, karena saya mengubah frekuensi mental saya. Saya mulai bertindak seperti orang sukses. Melihat diri sebagai orang yang mampu, berharga, pantas menerima, dan yang terpenting, fokus pada apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya takuti. Pernah berpikir, kalau saya sudah kaya, baru saya akan begini begitu. Itu terbalik. Anda akan kaya ketika memancarkan getaran orang kaya, berarti berpikir, bertindak, dan merasakan seperti mereka. Berhenti menghitung receh, berhenti mengeluh susah, dan mulai membayangkan dengan jelas dan penuh emosi hidup yang ingin Anda bangun, bukan ilusi, bukan sihir. Ini neuroscience. Penelitian Harvard Medical School membuktikan otak manusia tak membedakan imajinasi yang jelas dengan realita. Artinya, membayangkan hidup berlimpah, Anda mengaktifkan koneksi saraf yang memprogram ulang pikiran untuk mencari peluang, solusi, dan perilaku selaras dengan realita baru itu. Dan itu mengubah segalanya. Contoh penerapan sehari-hari, sebelum keluar rumah, luangkan 5 menit untuk memvisualisasikan hari yang sempurna. Rasakan produktivitas, kepercayaan diri, kemakmuran. Bayangkan uang masuk ke rekening Anda. Bayangkan klien berterima kasih. Bayangkan keluarga Anda bangga. Rasakan seolah nyata. Semakin detail, semakin efektif. Sepanjang hari, perhatikan pikiran Anda. Saat sesuatu menimbulkan rasa takut atau khawatir, tanyakan, apakah ini selaras dengan hidup yang saya inginkan atau hidup yang ingin saya hindari? Pertanyaan sederhana itu bisa langsung mengubah getaran Anda. Jika Anda masih ragu, lihat Oprah Winfrey. Ia lahir dalam kemiskinan ekstrim, mengalami pelecehan, ditolak, dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh. Ia belajar mengubah getarannya. Ia memprogram ulang sistem dalam sebelum realita luarnya berubah. Anda tak butuh keajaiban, Anda butuh kesadaran. Dan begitu kesadaran itu muncul, Anda tak akan pernah bisa tidur dengan cara yang sama lagi. Sekarang jawab jujur, getaran apa yang Anda pilih setiap hari? Karena suka atau tidak, itu yang membentuk realita Anda saat ini. Pernahkah Anda merenungkan apa yang Anda yakini tentang diri sendiri? Bukan apa yang Anda katakan pada orang lain, tapi apa yang Anda ulangi dalam hati saat sendirian. Saya tidak cukup baik, uang itu susah, mungkin saya tak akan pernah berhasil. Kalimat-kalimat itu lebih umum daripada yang Anda kira. Lebih parah lagi, bukan sekadar pikiran, tapi pemrograman mental yang tertanam kuat sejak kecil. Kebanyakan orang hidup seperti di labirin, menabrak dinding, mengulang siklus. Tapi tak menyadari, penjara itu mereka ciptakan sendiri dalam pikiran mereka. Penjara itu bernama citra diri yang buruk.
Anda bisa bekerja keras, membaca buku, menonton video motivasi, tapi jika dalam hati percaya tak mampu, tak pantas, atau tak akan pernah cukup uang, semua usaha akan disabotase oleh citra diri itu. Citra diri Anda adalah termometer keuangan, emosional, dan spiritual. Sebanyak apapun Anda mencoba memaksa jarum ke atas, ia akan selalu kembali ke suhu yang Anda anggap normal. Itulah yang terjadi pada saya. Bertahun-tahun, saya melihat diri sebagai orang biasa-biasa saja. Tak cerdas, tak berpendidikan tinggi, tak punya bakat istimewa. Bercermin, saya hanya melihat kegagalan, dan bayangan itu tercermin dalam hasil. Hidup miskin, berutang, tanpa mimpi, tanpa arah. Saya malu pada diri sendiri, senyum pada orang lain, tapi dalam hati, saya asing bagi diri sendiri. Yang aneh, saya menganggapnya normal. Lagi pula, tak ada yang berbeda di sekitar saya.